dan juga buku yang telah dibuatnya itu yang sudah dapat Bapak buku, itu beliau yang ngarang, metode Ismani. Jadi kita tanyakan langsung kepada beliau, kepada Bapak Ustaz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kami hormati seluruh jajaran pengurus mulai dari MUI Kota Dumai, kemudian Basnas Kota Dumai, kemudian seluruh pengurus Masjid At-Taubah, juga para a'imah, imam-imam di Kecamatan Dumai Selatan. Baik, waktu kita tidak banyak gitu ya. Karena itulah insyaallah saya mengikuti pembukaan dan seluruh motivasi Al-Quran kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan sebelumnya. Insyaallah kita akan langsung kepada materi tahsinul Quran. Tapi sebelumnya insyaallah kami pun menyampaikan program dari lembaga kami, lembaga milik umat juga. Alhamdulillah kami sudah membuka program tahsinul Quran. Memang bahkan dikhususkannya untuk orang tua Pak, di atas usia siswa. Jadi minimal usia mahasiswa. Alhamdulillah di pembukaan pertama di bulan November sudah yang daftar 200 orang. Kemudian angkatan kedua ada 70 orang. Dari 200 orang itu sampai 1 bulan yang baru belajar sekitar 180-an. Yang lainnya berarti masih daftar tunggu. Bagaimana saya membuatnya? Seperti tadi kata Pak Lurah, memang beragam saja Pak. Bagaimana nanti biayanya? Bismillah. Dan memang semua saya ini kan, saya buat semua program ini bismillah gitu ya. Buku ini, kemudian ini ada buku tadabbur saya bagikan sampai 500 sampai 600, itu semuanya gratis. Bahkan kami menggratiskan ke semua pelajar, pendidikannya kita gratis. Tapi kita bukan infaknya. Tapi tidak ada pemaksaan bahkan Pak. Bahkan di setiap kajian saya itu ada tadabbur bulanan. Alhamdulillah di pertemuan pertama yang hadir 280 orang. Itu tidak ada pernah kita menyampaikan siapkan infak gratis, siapkan infak terbaik, enggak pernah. Tapi alhamdulillah selama perjalanan kami itu ternyata masih berlebih saldo kami. Bahkan kami bisa bersinergi dengan yang lain. Setiap ada lembaga Quran yang membutuhkan bantuan kami bantu. Yang terakhir SD At-Thariq 2 program besar gerakan satu semen satu saat, itu kami dari lembaga atas lembaga nyumbang 2 juta lebih, 2 juta rupiah lebih. Dari mana? Dari lembaga. Padahal kita lembaga non profit. Bahkan tidak ada satu sponsor yang resmi. Tapi kita alhamdulillah biiznillah ternyata semuanya mudah. Nah, bagaimana sistemnya? Nanti kita akan bahas. Ada beberapa biasanya yang saya sudah pengalaman bertahun-tahun, mulai dari Bandung, Jakarta, kemudian sampai ke sini. Ada beberapa memang hal yang sangat mendasar sekali. Kenapa orang tua, tadi yang ditanyakan, kenapa orang tua pada nggak mau belajar? Bahkan kami belajarnya itu satu guru hanya 3 orang saja murid. Dalam waktu 1 jam. Dalam waktu kalau 1 jam setengah hanya 4 orang, tidak boleh lebih dari itu.
Kemudian nanti guru santri lah yang menyesuaikan kepada waktu guru. Saya sampai mempersiapkan program ini dari mulai setelah bulan Idul Fitri kemarin itu memprogramkan training guru dulu sampai ada 35. Tapi karena ada 5 tahapan ujian untuk penyetaraan metode, itu yang baru lulus sekarang baru 11 orang. Tapi alhamdulillah dengan 11 orang itu hampir 180 masyarakat di Kota Dumai ini sudah bisa belajar. Termasuk banyak yang tokoh-tokoh Dumai ini. Insyaallah alhamdulillah gitu ya. Baik. Itu nanti barangkali bisa ditanyakan kita diskusikan lagi. Bahkan program umroh sudah saya pikirkan. Bagaimana caranya saya kemudian membuka program bimbingan umroh dengan beberapa travel, katakanlah yang memang sudah dikenal, katakanlah muslimin, kemudian ada RWH baru 2, yang lain pada banyak Pak Mandri, tidak bisa Pak, ini udah 2 saja. Nah, bagaimana programnya? Saya menyiapkan program bimbingan umroh. Kenapa? Karena bimbingan haji kemarin di malam kemarin itu saya ngobrol juga Pak ke rumah Ketua MUI Pak Ustaz Haji Zakaria. Itu ngobrol. Masalah ini termasuk masalah program pertemuan kita kali ini. Bagaimana caranya? Kalau di haji itu manasiknya kan sampai 4 sampai bahkan 6 bulan. Kalau di umroh bagaimana manasiknya? 1 kali. Bahkan hanya secara teknis program berjalan seperti ini, jadwalnya seperti ini. Tapi bab pemaknaannya, persiapan takwanya itu sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Padahal kata Allah yang dipersiapkan apa? Takwa, wa tazawwadu atau faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ini yang kita persiapkan. Insyaallah dimulai awal bulan kedua bulan Februari angkatan pertama sudah ada 40 orang yang akan mengikuti bahas tentang sholat, kemudian bahas tentang baca Quran supaya kualitas sholat di sini dengan di Makkah itu berbeda. Kemudian baca Qurannya, datang ke tempat diturunkannya Al-Quran, Makkah dan Madinah sangat disayangkan kalau tidak kita membaca Al-Quran. Yang selanjutnya ada sirah Nabi versi tadaburnya, dan selanjutnya alhamdulillah travel ini Mbak, travel muslimin dan RWH sudah menjanjikan kepada kami kalau ada jemaah yang mendaftar melalui kami itu ada gratis 1 orang. Alhamdulillah untuk Ramadan ada 1 orang, untuk Desember ada 1 orang, untuk Maret ada 1 orang, sudah 3 orang Pak. Nah dari mana ini kita gunakan? Kita bahkan memang nanti pun kita dipikirkan dan selain itu Pak ya. Tapi kita ada sinergi dengan seperti itu, gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 1 orang. Insya Allah programnya 1 dari tim guru itu 1 orang diberangkatkan, 1 orang diberangkatkan. Dari mana? Dari jemaah juga. Seperti itu. Baik, adapun memang program kami adalah ada tahsinul Quran, ada kemudian tahfiz Quran, kemudian ada tadabbur Al-Quran. Tahsin dan tahfiz sifatnya itu mingguan, satu kelompok hanya 1 minggu saja, atau 1 minggu hanya 1 kali saja. Tahfiz juga seperti itu, bahkan bisa dilakukan lewat call kalau tidak ketemu terus waktunya. Kemudian yang keempat ada kajian tadabbur Al-Quran. Ini sifatnya umum, bahkan ini kita buka tiap bulan, setiap minggu ketiga di Masjid Al-Muhajirin Pak. Dan bagi yang daftar yang masuk yang mengikuti siapapun yang mengikuti, mau anak-anak lintas usia itu dapat kesempatan kupon umroh gratis untuk Desember 2019. Dari mana? Dari donatur Pak. Alhamdulillah. Kemudian juga syaratnya apa? Syaratnya nanti pas kemudian harus hafal Al-Quran. Tapi itu tidak kami biarkan. Kami bukunya diberikan, bimbingannya diberikan, dan ada waktu 10 bulan lagi. Masa gitu ya? Tidak hafal. Kalau sudah berusaha pasti hafal. Baik. Insya Allah di kesempatan ini kita akan fokus ke pembelajaran tahsinul Quran. Baik Pak. Maaf, saya ingin bertanya dulu, apa itu tahsinul Quran? Apa tujuan tahsinul Quran? Secara bahasa atau secara umum ini biasanya dikenal dengan pelajaran tahsin itu memperbaiki atau perbaikan tilawah atau qiraah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Tapi tujuan intinya sebenarnya bukan itu. Kalau perbaikan harusnya bukan dengan tahsin. Kalau hanya perbaikan bacaan
yuhassinu tahsinan. Hassana itu baik luar dan dalam. Saya ingin mengingatnya biar karena waktunya terbatas. Tahsin itu sebenarnya tujuan intinya bukan hanya sekedar memperbaiki kualitas bacaan Quran kita, tapi justru sebaliknya adalah cara bagaimana kita diperbaiki dengan Al-Quran. Karena hampir akan menjadi bahaya ketika bacaan Al-Quran kita baik, awalnya terbata-bata, kemudian menjadi baik bacaan Al-Qurannya, tapi tidak ada perubahan akhlak. Itu yang bahaya. Jadi tahsinul Quran itu nanti tujuan utamanya adalah bukan hanya sekedar memperbaiki bacaan Quran kita, nanti bagaimana mengucapkan kha, mengucapkan ha, a, sa, sya, ta, bukan hanya itu, tapi bagaimana dari setiap huruf yang kita baca itu bisa memberikan keimanan, yang keimanan itu bisa memperbaiki diri kita. Yang awalnya pro terhadap kezaliman jadi pro terhadap al-haq, kebaikan. Yang awalnya apa? Jarang ke masjid. Awalnya jarang ke masjid, setelah mengikuti tahsinul Quran, itu kesuksesan yang pertama yang real adalah jadi rajin ke masjid. Masya Allah, ada Pak, ibu-ibu itu curhat, saya sebelum belajar tahsin senang main game, main ludo tuh kayak gitu. Sampai ketika azan, aduh ini kalau saya biarkan ini saya kalah, ini udah pasti menang ini. Tapi kalau saya tinggalkan, ini aduh tanggung lah. Ditinggalkan tuh azan, panggilan azan demi ludo tuh ibu-ibu. Tapi setelah itu dengan Al-Quran itu tidak usah ada fatwa game dia larang, nyanyian diharamkan. Tidak perlu fatwa seperti itu. Tapi dengan perbaikan Al-Quran ada ruh keimanan di sini, itu masya Allah. Hal itu menjadi dibenci. Dalam surah Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Kalau keimanan sudah menghiasi hati ini, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kita akan benci dan merasa jijik terhadap berbagai macam kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Itu yang perlu kita tekankan. Maka guru tahsin yang saya tekankan ke tim guru itu bukan hanya mengajarkan ini, tapi mengajarkan bagaimana cinta terhadap Al-Quran. Standarnya bukan bacaan itu. Lambat laun bacaan itu akan bisa diperbaiki. Baik, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung saja ke metode bagaimana bahkan nanti saya ditugaskan untuk kita memperbaiki surah Al-Fatihah bacaannya. Kami dari pengalaman mengajar hampir berapa puluh tahun, lebih dari 10 tahun sepertinya, setelah pulang kuliah gitu ya, pengalaman Pak, barangkali ada yang pengalaman di sini sudah memberikan motivasi, yuk belajar Quran. Ada ternyata orang tua yang belajar Quran ke kita, kemudian kita ngajarkan sesuai dengan yang kita pelajari di pesantren, ada buku Iqra dan sebagainya. Tapi pernah nggak Pak, baru saja sebentar, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali pertemuan itu semua sudah bubar? Pernah ada terus pernah mengajar? Ada yang pernah mengajar pengalaman seperti itu? Ada Pak? Saya pengalaman kasih motivasi pentingnya Al-Quran. Masya Allah. Ada yang sampai ibu-ibu dagang 30 orang, belum sampai 5 atau 7 kali pertemuan semua sudah bubar. Kenapa? Kenapa Bu? Pusing saya, pusing. Kenapa pusing? Apalah itu ilham, apalah itu ikhfa, apa itu mantobi? Mantobi aja nggak ngerti lah. Kalau mantobi ini nggak ngerti, gimana mau kita ditaikkan kepada majaz ismun fasil mad wajib mutasil? Bingung nih. Udah nggak bisa diterima dengan ininya. Kenapa? Nggak ada dasar bahasa Arab. Udahlah, hentikan saya butuh aktivitas mengajar. Untuk apa Pak? Cari ilmu lagi. Cari ilmu lagi. Kemudian belajar lagi. Akhirnya ya alhamdulillah. Kemudian saya menyusun buku. Ini sebenarnya bukan metode yang baru. Ini hanya metode yang sudah lama ada. Kemudian juga
dikolaborasikan dengan pengalaman saya mengajar. Baik, dari kita sebenarnya nanti ada 4 hal yang harus diperbaiki kesalahan umumnya. Kemudian yang pertama kita bahas dulu dari pengucapan huruf. Tapi saya sarankan kalau mengajar ke umum, jangan terlalu dibawa konsep atau cara pengajaran di pesantren, karena berbeda Pak. Gitu ya, berbeda, itu jauh berbeda. Baik, yang pertama silakan lihat di buku tafsir pertama, itu halaman pertama. Insya Allah secara singkat ini saja. Setelah ini kita langsung loncat ke yang utama. Baik, karena ini nanti mempengaruhi yang lainnya. Susunannya tidak seperti biasa, alif batasan jarak qadar darwazar shid sad ya. Ini langsung batasan ayat jarak qadar darwazar sa syasadot Allah abu fakala ma'aha. Kenapa seperti itu? Pengalaman antara ba dengan na tertukar ba. Ba titiknya di bawah, na titiknya di atas. Iya kan? Kemudian ya juga titiknya di bawah, tak titiknya di atas. Itu sering tertukar, terutama bagi pemula. Maka yang satu tipe tiba-tiba saya kaitkan kepada bahasa kita, ya. Jadi tidak akan dibahas makharijul dan sifatnya dulu, karena ini untuk mempersingkat mengefektifkan waktu. Ba, bagaimana ba? Sama seperti B dengan A. Ba, bapak, bagus. Itu sudah seperti itu saja. Hanya saja jangan khawatir, jangan terpengaruhi oleh dialek, terutama yang Jawa Tengah biasanya. Ba-nya ada anginnya. Mbak beli bakso, bakso. Ya ada ba, ada gitu ya. Nah, yang bagus adalah, yang benar adalah tidak ada anginnya. Ya, ba. Kemudian saat sukun nanti ada pantulannya. Kebabe. Ya, kebabe. Nah, gitu. Pak, beli kebabe. Berarti harus gitu nanti, Pak. Kebabe. Baik, kemudian langsung saja. Ta bagaimana? Sama seperti T dengan A. Ya, pengucapannya bagaimana ta? Lidah mana? Lidah ditempelkan ke mana? Kemana? Ke gigi, terus ke atas. Bukan, kalau atas nanti seperti orang Bali, betul, gitu ya. Yang tepat adalah tak ini tempelkan ke gusi. Gusinya, gusi bagian dalam, bukan bagian luar. Ya iyalah. Luar bagaimana? Bagian dalam, tak. Dan yang pasnya lagi ada anginnya seperti tak bagi para vokalis. Coba, mencintaimu atau kalau tidak ada anginnya, jadi tidak bagus. Ya, nah, ada anginnya. Ta, ti, tu, bat. Baik, lanjut. Bata, ta. Bagaimana ucapkan ta? Seperti sin biasa, saya, suka, susu. Tapi ketika mengucapkan sa ini, si lidah tempelkan ke gigi. Coba. Nah, jadi begitu. Saya, suka, susu. Enggak bisa nggak susu, bisa karena ditempelkan. Susu. Ya, jadi seperti itu. Ta, ti, tu, saya, suka, di, susu. Ya, udah. Batakan nah tidak ada kesulitan. Nah biasa nama, gitu ya. Kemudian ya juga tidak ada kesulitan ya, sama gitu ya. Saya. Gitu. Kemudian batasan ja ini sama dengan ja, tapi kebiasaannya biasanya ada anginnya. Jangan jalan-jalan, mana hujan, tidak ada ojek, udah becek. Gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, yuk jalan-jalan. Gitu ya. Ya, jijik dengan jijik. Tapi jijik. Mainnya mudah. Kemudian itu supaya mudah diingat, kita percepat saja. Ya, ha ini seperti haknya hak pedas. Atau kalau olahraga, gimana untuk pendinginannya itu?
hi. Kemudian hu. Udah. Ha. Kalau udah olahraga kan lapar Pak. Nah, datang ke rumah makan Padang. Makan yang pedas. Gimana kalau pedas? Ada nggak yang pedas? Enggak kan? Nah, kayak gitu. Haknya pedas, hak pedas. Oke, bisa ya. Ha. Jadi kalau membaca Al-Fatihah, alhamdulillah, alhamdu. Kalau alhamdu nanti salah artinya. Alhamdu itu pujian, alhamdu apa? Apa gajah itu? Kalau tidak salah, gitu ya. Baik, atau beduk. Alhamdu itu, hamdu itu. Jadi kalau pakai hak, gitu ya. Jadi apa namanya? Sesuatu yang berdentum. Kenapa beduk disebut hamdu? Karena ketika di ini berdentum. Begitu juga gajah ketika itu yang akan menyerang di bawah Abroha itu disebutnya Mahmud, pakai H besar. Kenapa gajah disebut Mahmud? Karena setiap berlangkah dem. Nah, jadi disebut Mahmud dari sifatnya. Baik. Ha, jahat kho. Nah, ini kho insyaallah semuanya pasti. Nah, semuanya latihan kalau tiap malam gimana? Tapi harus dicoba Pak. Oh, ada poinnya. Hi, gitu ya. Hi, khu. Baik, bah. Kemudian jahakho. Da ini sama juga seperti da, tapi jangan terpengaruh oleh dialek. Seringkali ada anginnya. Garuda, dadaku. Bukan Garuda, dadaku. Ya. Nah, kemudian tinggal ketika sukun dia juga ada pantulannya. Ustada Abdus Somad. Ya, Abdus Somad. Iya. Baik, lanjutkan. Da. Nah, ini da. Bagaimana pengucapan da? Sama tadi seperti ta. Coba ada yang ingat masih ta bagaimana? Sin, tapi lidah ditempelkan ke gigi. Ya. Bedanya da itu ta, kalau ta ada anginnya, da tidak ada. Idza jaa. Mudah. Ya. Idza zul da. Tempelkan ke lidah sama seperti ta tadi, tapi tidak ada anginnya. Ra. Ra juga mudah. Seperti inilah lidah. Ini misal lidah ra. Tapi pengucapan ra jangan pertama. Kalau riwayat hafaz itu tidak boleh ra. Sebenarnya ada riwayat yang lain boleh ra, boleh ada. Tapi riwayat hafaz yang kita gunakan itu tidak boleh ra. Kemudian yang kedua, walaupun vokalnya dibunyikan itu seperti ini jadi ra, tapi vokal ini tidak menjadi ukuran dalam bahasa Arab. Yang ukuran bahasa Arab adalah harokat fathah. Fathah itu dari buka. Secara teori tajwid, kenapa disebut fathah? Karena ketika pengucapan huruf yang berharokat fathah itu harus dibuka, bukan ro. Auro, bukan auro, tapi auro, ya, auro. Manirrahim. Ara'aitan, bukan auro. Ya, ara'aitan. Ya, nanti Pak insyaallah bisa dilihat lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi secara makna spiritualnya kenapa disebut fathah? Karena setiap kita membaca Al-Quran, setiap harokat fathah yang dibaca maka berpeluang membukakan hidayah kepada kita. Tadi dari taksimnya gitu ya. Baik, dadara za. Kemudian za itu seperti tadi, yuk kita berzakat. Tapi kebiasaannya kadang terpengaruh oleh dialek. Ada anginnya zakat. Seperti apa suara za ini? Seperti suara ba. Enggak bocor. Kalau bocor sini. Tuh ada bocornya ya. Ini jangan bocor.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba Pak, idza zul. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lanjut. Dada razak wa. Wa sama saja. Ya biasa. Wa. Waktu. WA. WhatsApp. Lanjut. Wa darazawa. Kemudian sa sya so do. Sa normal lah. Sa. Saya suka susu kedelai. Kemudian kalau sin ini sa biasa ya. Sa biasa kalau ini. Yang mengucapkan biasa. Tapi kemudian kalau sin ini, kalau dalam martabak itu diberikan ada telur 3, jadi martabaknya martabak apa? Spesial. Itu yang apa namanya? Yang artis itu Inces apa? Syahrini. Lagi syakir, gitu ya. Lagi shanti itu bisa. Indonesia. Syah. Baik. Sya. Kemudian so. Bagaimana so? Sama seperti sa, tapi lidahnya terangkat. Tapi nanti jangan bentar. Mengangkat dia itu gimana ya? So. Jadi ini ketika nanti terasanya tebal. So. Kalau sa biasa, kalau ini biasa. So. Maka kalau jajan, maka coba Pak beli bakso. Kata semasnya itu bapaknya, nggak ada bakso, yang ada soto. Karena ternyata si penjualnya juga belajar rahasia gitu ya. Nggak ada bakso, tapi yang ada soto. Gitu ya. Baik, sa, sya, so. Kemudian to. Bagaimana pengucapan to ini? To ini lidah pinggir lidah tempelkan ke gigi geraham, yang kanan ke kanan, kiri ke kiri, jangan dibalik. Coba kalau dibalik gimana? Susah. Ya, nanti ada istiqolah. Ya, fi dhalamin mubin. Baik, itu to. Agak nggak memungkinkan kalau kita praktek satu-satu ya. Mudah-mudahan nanti. Jadi saya buka. Jadi di lembaga saya tidak turun langsung mengajar murid-murid. Saya mengajarnya tim guru Pak. Jadi tim guru. Jadi supaya lebih banyak murid yang sendiri yang bisa belajar. Karena kalau saya sendiri nggak mau pasti mustahil gitu, tidak bisa. Maka kalau ada yang mau jadi tim guru, silakan nanti bisa dibicarakan lebih lanjut tadi. Baik. Ada pelatihan khusus. Baik, kemudian sa, sya, so, do. Kemudian apa? O ini seperti pengucapan ta, tapi lidah terangkat. Perbedaannya lagi tidak ada anginnya. Soto, ya soto, tomat, apalagi toko, gitu ya. Baik, ya to. Kemudian nanti ada apa namanya? Ada 8 bulannya, 1 sukun. Baik, lanjutkan saja. To. Kemudian to. Bagaimana to? To ini sama seperti da. Ingat tadi da gimana? Lidah tempelkan ke gigi, tidak ada anginnya. Nah, ketika mengucapkan da seperti itu, kemudian angkat lidahnya. To. Sadaqallahul azim. Gitu ya. Rabbana zalamna do. Kalau tadi da, ini do. Udah tinggal di atas kan, ini kan
biasakan aja. Udah insya Allah kita latihan. Dan ketika mengajarkan seperti ini itu tidak bingung Pak. Kadang itu ada hamasnya itu jahar itu apa namanya tafhim itu tartib itu bingung Pak. Apa itu tartib? Apa itu tafhim? Apa itu hamas? Apa itu rakhawa? Apa itu ausah? Bingung Pak. Biasanya saya jamin Pak 5 kali pertemuan bubar. Kecuali dia biasanya di lembaga, gitu ya. Tapi kalau kita ngajar-ngajarin seperti bubar Pak, nggak akan semangat biasanya, karena merasa berat. Baik, nanti saya sampaikan masalah ini insya Allah. Baik, tuh. Gimana Pak? Kalau yang sudah punya anak pasti bisa. Kalau yang punya anak gimana? Saya punya anak ya, karena Sunda gitu lah ya. Bilangnya AA, bukan abang, tapi AA. AA lagi apa di toilet? Lagi AA. Lagi ngeng gitu ya. Itu pas. Enggak kebalikan. Enggak. Tapi itu ain. Bahkan Anda melihat contoh-contoh yang ada di video atau sisi pendengaran, ainnya terlalu dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu, jadi kesini an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Biasa saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Sama saja, karena nggak ada huruf yang keluar dari dada. Baik, lanjut. Lo ini sama seperti kho, tapi tidak lagi ditempelkan di dalamnya. Kemudian juga tidak ada anginnya. Ghairil maghdub. Kalau ditempelkan pasti ada pantulannya. Coba ghairil pasti mantul. Tuh, pasti gitu. Kalau nempel, ini yang ditempelkan ghairil maghdub. Tapi saya kadang ini Pak, untuk memudahkan, kadang sulit. Go itu kok lagi, kadang jadi kok. Udahlah Pak, Bapak yang normal saja, saya kasih dispensasi. Udah G aja go. Goiril gitu aja. Daripada pas mau kok lagi. Kalau daripada nanti ke kok, lebih baik ke GO saja. Setelah ini perbaikan dari harusnya lo awalnya ho aja terus ho, kadang jadi ko gitu ya. Nah ini kan jadi salah arti nantinya. Ini pun sebenarnya belum tepat, tapi ini lebih mendekati ke sini. Nah setelah ini terbiasa tidak ho, maka tinggal dilembutkan lo, gitu ya. Lo. Kemudian fa bagaimana fa? Fa itu cara bacanya gigi seri bagian atas tempelkan ke bibir dalam bagian bawah. Fa. Ada katanya orang Sunda lagi bilang F itu fitnah. Itu ya. Nah, kenapa coba tidak bisa bilang F? Karena ini ikut campur yang di atas. Kalau yang di atas ikut campur jadi P terus. Coba. Alam taro kaifa. Karena ini pencampur kaifa fa'ala. Kalau nggak bisa terus seperti itu, pakai cara kekerasan. Bagaimana? Angkat ininya. Alam taro, coba mau bilang P. Alam taro kaifa tuh nggak bisa. Karena ini ngecampur kaifa fa. Tapi jangan sampai jadi imam. Alam taro kaifa fa'ala. Jangan sampai itu untuk dilakukan pembelajaran di luar salat. Baik ya, lanjut biar lebih cepat. Baik, ngajar lagi kita ada waktu. Kemudian maka ini saya percepat. Fa, o sama dengan Q, o. Nanti ketika sukun ada pantulan. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut, fa, o, ka. Ka sama ini ya. Ka tapi ada anginnya. Ka, ki, ku nya, ko, ton, ko.
kotor. Kemudian kakiku. Kemudian ka fakokala ma, biasa ma. Nggak ada yang perlu ini lah. Ma kala fakokala ma'aha ya. Ma'aha a yang seperti tadi ya. A. Kemudian ha ini ha seperti biasa. Ya seperti biasa. Hari ini tidak hujan. Hari ini. Jangan dari sini nih kesalahannya. Karena ini hak besar dari sini. Jadi dari dada. Nanti cepat habis suaranya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak. Hari ini tidak hujan. Beli tahu. Hayu. Ha. Bisa ha. Ya, ha biasa ya. Ha dari sini nih ya. Ha. Udah ya, selesai ya. Baik, karena kita nanti ada tugas memperbaiki bacaan Al-Fatihah, materi akan saya sampaikan terus menerus. Tapi contohnya ke Al-Fatihah, gitu ya. Baik, ini tasim 1 saya anggap selesai aja dulu, gitu ya. Nanti ini sekarang tasim 2, ini yang intinya, itu materi dasar untuk melancarkan. Walaupun secara metode itu ada juga yang intinya di sana, tapi saya bisa mengikat ini insyaallah. Baik, secara pengalaman, gitu ya, pribadi, kemudian juga melihat fenomena yang ada, mana yang harus kita perbaiki dari imam-imam ini atau dari bacaan kita. Ada ternyata 4 kesalahan umum atau bahkan sampai 7 kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh orang yang sudah lancar baca Quran, termasuk dari mulai. Ya, baik. Kesalahan pertama adalah yang harus diperbaiki adalah membaca tanda panjang 2 harokat. Tanda panjang 2 harokat. Tanda panjang. Baik, yang ada 2 harokat, saya klasifikasikan di sini. Klasifikasikan seperti ini. Dan ada yang 5 sampai 6 harokat. Ini kesalahan pertama. Contoh. Maaf, Ustaz Najamuddin, tadi saya perbaiki. Maaf ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati, tidak terlalu panjang. Lillati hiya aqwam. Nanti saya kasih jurus. Sudah tahu itu 2 ketukan, tapi kenapa dibaca panjang? Karena terpengaruh irama kita yang umum. Coba yuk kita baca ta'awuz, terutama ibu-ibu biasanya. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udahlah, jangan dilanjut karena itu udah salah. Coba a'udzu billahi minasy syaithanir. Rohnya berapa tadi? 5, harusnya berapa? Katanya harus 2, tapi kan menerja 5 kebiasaan. Nah, makanya saya tidak mengajarkan makomnya di sini ya. Itu ada tanda panjang 2 ketukan. Caranya, yang 2 harokat ini, jadi supaya kita bisa baca Quran dengan baik dan benar, harus memiliki jurus. Coba kalau mau berantem, nah gitu ya, lawan satu rumah komenau. Belum apa-apa langsung nih. Bukan begini, di situ aja udah selesai gitu ya. Karena nggak punya jurus, belum apa-apa. Itu tahan Pak. Pak, itu panjangan, itu dimenentukan, itu majelis Pak, itu maduaji. Nah, itu dumukan Pak. Belum apa-apa, udah digituin. Kenapa? Nggak punya jurus. Maka kalau ada tanda panjang 2 ketukan, jurusnya ini. Nanti kita praktekkan ke apa namanya? Ke Al-Fatihah. Gimana Pak? Atau saya bahasa Arab tulisnya? Gimana? Di ayun aja. Bisa nggak Pak?
di ayun aja. Coba, gimana caranya kalau menemukan tanda tanya yang dua ketukan? Di ayun aja. Lihat, saya praktekkan ya. Ini langsung ke ta'ud. Di ayun a'udzu tuh. Aja billahi di ayun minasyaitani. Ya, di ayun bila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dia? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru satu ayat, baru ayunan saja. Udah beda Pak. Coba kalau tidak di ayun. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi kalau ayunan Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau irama apapun bisa Pak. Silakan cermati imam-imam bacaan di tengah itu hampir semuanya di ayun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agak tinggi. Yang datar Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayun. Ar-Rahmanir-Rahim. Di ayun. Jadi gimana jurus yang pertama? Di ayun. Jangan bacanya, jangan di apa namanya tadi. Gimana jurus yang pertama? Di ayun aja. Jangan. Harus diterapkan. Gimana? Di ayun aja. Jurus yang kedua, kalau menemukan 5 sampai 6 harokat, kapan? Saat ada tanda panjang 2 harokat bertemu dengan hamzah. Contoh, idza jaa. 2 harokat ketemu hamzah, harus punya jurus lagi. Jurusnya gimana? Di ayun lagi. Di ayun. Nah, pakai ini. Ini tidak main-main jurus nih. Tuh. Lamain. Ya, lamain. Lamain. Lamain aja idza jaa nasrullahi was-samaa'i wa ma. Tuh, ya. Lamain. Lamain aja. Kalau tadi coba Al-Qur'an sampai 3 ayat. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Yang ketiga Nah, ayat yang ketiganya gunakan jurus ini. Wa ma adraka. Ya, tepat. Nah, biasanya saya ngajar seperti ini yang bisa diterima Pak. Gitu. Coba, ngerti nggak? Ada tanda panjang 2 ketukan. 2 ketukan itu gimana? Iya, 2 ketukan. Contoh, Maliki. Kalau di surah Anas kan gini, Maliki, Maliki. Kalau di sini 2 ketukan itu yang gini, Maliki. Caranya supaya konsisten, ayunkan. Kalau 2 ketukan ini 2 ketukan. Kalau belum diajarkan yang ini 2 ayunan saja. Idza jaa. Kalau belum sampai materi yang ke sini. Tapi kemudian kalau sudah sampai ke sini, Pak,
sekarang ada aturan baru nih, kalau ada Hamzah ini ketemu dengan Hamzah, pokoknya ketemu Hamzah. Jadi alasannya kenapa? Bukan majelis mutasil di sini kalau saya mengajarkan, karena mad saja itu apa? Jadi ingat ke ini Pak, ke Pak Ahmad. Mad jaiz, apa jaiz? Orang umum tuh munfasil, gitu ya. Nah seperti itu. Maka kalau dua harokat ini ketemu Hamzah, jurusnya seperti ini. Ya. Kalau ketemu tasydid seperti tadi walad dalil gimana? Nah, ubah lagi jurusnya. Jurus ketiga lama kan. Pakai tasydid ini Pak. Dua harokat ketemu tasydid. Iya. Lama kan. Nah, udah ini aja terus. Lama kan aja walau dhalin lama kan. Udah Pak ya. Jadi kenapa ini dibaca kayak gitu? Iya kan dua harokatnya ketemu bertasydid dan selesai. Supaya tidak keliru dua harokatnya tidak supaya tidak keliru, maka ditambah banyak dua harokat ini dikasih alis bendera atau pedang gitu. Pasti seperti itu. Satu lagi jurus yang keempat. Sebenarnya ada 7 jurus, tapi saya sampaikan 4 saja di sini supaya nanti kita bisa ke Al-Fatihah. Nah, ini jurus yang ketiga ini yang sering kalian paling banyak dilakukan kesalahannya, yang tidak konsisten. Baru 3 jurus ya. Baik. Yang ketiga, keempat kalau jurusnya itu di sini kebanyakan yang paling banyak salah itu adalah yang ini dua. Bacaan dengung atau dibaca 3 harokat. Contoh, yang harus dibaca 3 harokat apa? 1. Mim dan nun bertasydid. Jurusnya coba baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas. Terus ilahin nas. Ayo digunakan terus. Min syarril waswasil khannas. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus satu lagi minal jinnati wan nas. Cara membaca mim nun bertasydid bagaimana? Digeminakan? Didengungkan. Dengung itu keluar dari mana? Ada tisu Pak. Tidak keluar dari hidung. Minal jinnati wan nas. Kalau keluar dari hidung itu ketika ditutup nggak bisa keluar suara. Kenapa tidak keluar dari hidung? Kenapa tidak dengung? Karena tidak ditahan. Minal jinnati wan nas. Masih bisa. Coba kalau ditahan. Minal tahan. Jin. Nah, iya kan? Kenapa? Kalau ditahan pasti dengung tuh. Nah kesalahannya tidak ditahan. Bandingkan Pak. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Bandingkan dengan yang tadi. Min syarril waswasil khannas minal jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Beda Pak. Yang tadi hubungan itu lebih enak didengarnya. Bahasanya kan guna itu dari ghanna yughanni, kayak nyanyi. Jadi kan seperti seseorang kalau mendengar yang senang musik itu kan enak ya. Kayak gitu-gitu. Nah, salah satu faktor Al-Quran yang enak didengarkan itu ada guna. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Beda Pak. Dengan summa latus'alunna beda. Karena itu saya tekankan. Ingat, jadi imam itu bukan hanya sekedar
baca Qurannya bagus, atau baca Qurannya tepat, atau bahkan menjadi pemimpin salat. Tapi apa? Supaya bisa menularkan keimanan, Pak. Coba kenapa di Masjidil Haram sampai seperti itu? Karena bacaannya Masya Allah, bukan hanya bagus bacaannya, tapi dari keimanan jadi kepemahamannya itu, Masya Allah. Kan saya seperti itu gitu ya. Baik, maka saya sedikit bahas di sini tadi. Ya ummul qaum aqrabum li kitabillah. Yang paling pantas di antara kalian untuk menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Kalau ada yang paling bagus katanya, berarti yang paling paham terhadap sunnah. Kemudian kalau sunnahnya dua-duanya sama, fa'aqdamuhu hijrah. Yang lebih dulu yang lebih dulu hijrah di sini. Kalau hijrahnya bareng juga, maka yang paling masuk lebih dulu masuk Islamnya. Atau yang lebih dulu usianya dari usia ya, karena dari tadi sisi keislamannya. Nah, tapi di sini wala yaqummanna ar-rajula fi sultanihi. Tapi ingat, jadi bahaya seperti di negara kita. Jangan sampai kalian mengangkat imam itu karena kekuasaannya. Jadi bacaannya. Tapi memang yang paling ideal adalah yang paling yang paling tinggi jabatannya adalah yang paling bagus juga bacaannya. Kenapa seperti itu? Karena bacaan yang terbaik, bacaan yang indah, yang tartil tadi bisa menularkan atau bisa menularkan takdirnya, merambatkan keimanan. Baik, belum ini ya, belum selesai. Jurusnya, nah, disinilah ditahan lama, ditahan. Ini pakai Sunda Pak. Ditahan lama, bisa Pak? Ditahan lama, yang sabar ya. 3 ketukan ya. Di sini 1, 2, 3. Bertemu dengan huruf tidak bertasydid. Pokoknya tidak bertasydid. Itu pasti begitu. Contoh min qabl. Bagaimana cara bacanya?
Jadi begini, ini cara gimana ada tanda baca. Oh, ini ada mental harokat atau belum tidak bertasdid. Coba kan lebih mudah dipahami cepat daripada ini ifa. Ifanya ifa asfar apa coba? Akrab apa ada besar? Gitu ya. Jadi saya tidak mengajarkan ifa. Jadi hampir 95% saya tidak mengajarkan istilah itu. Tapi ketika membacanya, insya Allah sesuai dengan tajwid. Nah, cara bacanya gimana? Ini tahan 3 harokat. Saat ditahan, mulut dan lidah sudah dalam posisi mengucapkan huruf ini. Min qabl, bukan min sudah bisa. Min qabl. Tapi sudah terangkat karena si pengucapan qaf dan terangkat. Min qabl. Beda dengan ta. Min tasmim min tuh. Beda. Ya, beda. Kalau izhar itu dalam mushaf Utsmani, nunnya ada sukunnya, tanwin sejajar, tanwin ininya seperti ini. Contoh, an'amta itu pada sini gini. Nunnya ada sukunnya. Ini cara bacanya gimana? Dijelaskan aja dan bukan ditahan. Nah, kenapa seperti itu? Kan nunnya ada sukunnya. Udah selesai. Jadi nggak usah menghafal nun mati, nun tanda atau tamin ketemu ini jadi izhar, ini ketemu ini ifa jadi ketemu ini. Nggak usah menghafal apa namanya huruf-huruf. Baik, kita kembali lagi kepada surah Al-Fatihah 10 menit terakhir. Baik, kita perbaiki ya. Baik, dari ayat pertama Bismillah saja. Yuk mulai. Bismillah. Baik, yang diperbaiki pertama di alhamdulillah itu seringkali alhamnya ada pantulan karena saking ingin hati-hatinya. Contoh, alhamdulillah, harusnya jelas. Alhamdulillah ya Rabb. Nah, di Rabb lagi. Rohnya bagaimana? Jangan hirabbil, tapi hirabbil alamin. Ya mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan yang ketiga. Dulu, tadi saya jarang mendengar sekarang. Dulu ketika anak-anak ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa coba? Karena terjebak seperti ini penulisan di standar Indonesia itu. Alhamdulillahirabbil alamin ada sukunnya. Harus paham yang sukun ini bukan huruf yang dibaca, tapi menjadi tanda panjang bagi huruf yang sebenarnya berharakat kasroh. Kalau di mushaf Utsmani tidak ada. Maka ini betul pengaruhnya terhadap semuanya. Coba kalau nulis amin biasa kalau pakai Latin a pakai e, ya kan? Amin bukan amin tapi amin benih. Nah, kalau yang ada sukunnya itu yang dibaca seperti ini woi. Di dalam mushaf Utsmani ada sukunnya karena dibaca woi. Ya. Baik, baca yang pertama lagi, yang kedua ya. Alhamdulillah, ya mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, pengucapan ra. Jadi ra-nya ini ya terbuka mulutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, biasanya di sini ada kesalahan
tasydid itu didabalkan saja. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi coba didabalkan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, kebiasaan umum saja ini ya. Kemudian di ain sukunnya. Seringkali ketika membaca ain sukun itu seperti hamzah sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana budu harusnya kana bu. Jadi suara nyambung terus. Kalau hamzah itu seperti ini, seperti yang bilang kita cilu ba, nah gitu. Atau itu yang nulisnya P A K N I G apa dibacanya? Pak ni. Tuh, Pak bukan Pak ni. Pak ni. Enggak ke kaki juga kan kadang enggak Pak ni enggak. Tapi atau gini, Pak ni seperti ini. Tidak, tapi pertahan Pak ni. Ngaji yuk. Yuk, enggak ngaji yuk. Enggak. Yuk. Oh, ayo. Yuk, ayo. Seperti itu. Itu hamzah, tapi ain ini ada apa namanya? Tawas itunya ada suara iringan tapi setengah. Ya, tadi na'budu. Coba. Na'budu lagi. Na'budu. Nah, gitu ya. Ya, sekali lagi ulangi lagi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pertama, perbaiki di haknya tadi. Jangan terlalu dalam dan tidak ada huruf yang keluar dari dada. Kalau keluar dari dada, cepat habis ini nafas. Ya, coba. Ihdi tuh, langsung ke sini. Langsung ini. Ihdi. Bukan dari sini, tapi dari sini. Biasa. Ihdinas sirata bukan ihdi. Coba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sirata tadi tebal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sekali lagi. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus. Ini saja catatannya di waladdallin. Seringkali ada yang dihentakkan waladdallin. Nah, itu tidak tepat. Tepatnya tidak mana nanti mempengaruhi kepada makhrajul huruf lam. Waladdallin. Lagi dallin. Tidak. Tapi normal saja. Waladdallin. Dallin. Satu kali lagi dari awal sampai akhir ibarat. Bismillah.
beberapa materi lagi sebenarnya masih masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi saya beri kesempatan, ini juga buku diberikan secara gratis. Terutama saya beri kesempatan bagi yang ingin jadi tim guru, nanti ada waktu khusus supaya bisa mengajarkan atau enggak walaupun tidak mengajar di Muhajirin juga tidak apa-apa. Barangkali yang ingin mengajar di tempatnya masing-masing dengan metode seperti ini, alhamdulillah coba buat secara saya sampaikan ini. Ada yang bingung Pak? Teorinya tidak ada. Bahkan tadi kita bisa sambil tersenyum. Nah, bisa kita silakan kalau barangkali ada yang mau mengajar baik di Muhajirin di lembaga kami atau juga di masjid masing-masing, nanti bisa dijadwalkan. Bahkan kalau perlu buku sebanyak apapun bisa ada. Saya ada murid 10 orang, kita sediakan bukunya gratis Pak ya. Insya Allah seperti itu. Barangkali itu dulu kita baca Quran itu kepanjangan hurufnya ini apa nih, dosanya apa nih, atau maknanya berbeda? Itu aja jelas. Yang mau menggunakan HP-nya silakan. Atau dari share bisa di share. Iya. Dari tamu atau dari mas? Standar ayunan yang tadi ya. Iya. Baik, basmalah saja. Yang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bukit Datu, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dumai Selatan, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Basnas Kota Dumai, dan juga yang sama-sama kita hormati pengurus masjid atau WAN, dan yang sama-sama kita hormati MUI Kota Dumai, dan yang berbahagia para peserta daurah tahsinul Quran. Mudah-mudahan sekolah tadi yang kita dapat dari pemateri kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, mungkin selalu imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah, para panitia, peserta tamu undangan kami, langsung saja pertama sekali kami pengurus MUI Kecamatan Dumai Selatan mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak untuk memenuhi undangan kami dalam kegiatan daurah tahsinul Quran ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf lahir dan batin kami pengurus MUI Kecamatan Dumai Selatan, para panitia, mungkin ada kekurangan-kekurangan, kejanggalan di sana sini dari awal jalannya acara sampai selesai.
Mohon maaf Bapak-bapak, bisa dimaafkan Bapak. Kemudian ya terakhir kami mohon doa, dukungan, support dari Bapak-bapak, para pengurus masjid mushola, para jemaah se-Kecamatan Dumai Selatan untuk mendukung program-program MUI ya. Program-program MUI baik MUI Kota Dumai maupun MUI Kecamatan Dumai Selatan. Dalam artinya mungkin di lapangan ada kejanggalan, contoh ada semacam aliran-aliran sesat atau segala macam, jangan bermain hakim sendiri, laporkan ke pengurus MUI Kecamatan Dumai Selatan dan kami akan menaikkannya ke MUI Kota Dumai. Di MUI Kota Dumai itu nanti ada salah satu komisi namanya Komisi Fatwa, yang mana ketua Komisi Fatwa itu adalah Kiai Haji Rahman Afifi, dan saya termasuk salah seorang anggota di Komisi Fatwa ketua MUI Kota Dumai juga. Yang kedua, ya program-program seperti inilah kita mohon dukungannya. Kalau ada nanti pada tahun-tahun berikutnya kegiatan-kegiatan MUI, kami undang bapak-bapak, baik majelis taklim ibu-ibunya, remaja masjidnya, atau pengurus atau jemaah seperti ini, mohon disupport surat kami, mohon diutus putusannya. Mohon doanya semoga nanti kegiatan-kegiatan berikutnya ini berjalan dengan lancar. Amin. Terakhir, sesudah kita makan siang, diisi absennya sekaligus penyerahan pengganti selama. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pelatihan pengurus MUI Kecamatan Dumai Selatan kita tutup dengan resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peserta di majelis ini alhamdulillah luar biasa. Kita takbir. Takbir. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Bersolawat kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu, Bapak-bapak, para ulama, ustaz serta tokoh masyarakat maupun majelis pengurus masjid dan mushola yang dirahmati Allah. Bersyukur hari ini di hari yang masih libur, Allah masih pertemukan kita, kemudian menguatkan kita sehingga kita dapat berada bersama. Hari ini kalau yang nggak datang rugi, jadi ruginya sangat merugi. Alhamdulillah atas izin Allah melalui Pak Ustadz Najawuddin selaku Indonesia Kecamatan Dumai Selatan, undangan via inbox, tapi alhamdulillah tadi beliau mengingatkan lagi tak jadi datang. Allah, masya Allah, saya lupa. Jadi saya mohon maaf juga terlambat. Mewakili dari Bapak-bapak serta peserta, kami mengaturkan ucapan ribuan terima kasih kepada segenap ketua panitia dan jajaran pelaksana kegiatan hari ini, berupa taksim kepada Ustadz Farid Lokmansah. Terima kasih Pak Ustadz, dan kepada Pak Ustadz Najawuddin beserta Bapak Ustadz yang lainnya mungkin barangkali tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian terima kasih kepada Pak Kepala Urusan Agama Kementerian Agama Kota Dumai, Pak Haji Muhammad Yunus, kemudian Bapak-bapak tokoh masyarakat maupun pengurus masjid. Kalau bisa acara seperti ini sering-sering, karena ini memang bekal bagi kita bersama, dan semoga ilmu yang bisa lakukan secara nyata di masjid maupun mushola kita masing-masing dengan niat untuk memperbaiki kekurangan, kemudian menambahkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan tadi, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena mengingat waktu sudah jam 8, laparnya udah lapar banget. Jadi mohon maaf lahir dan batin, selaku Kepala Kelurahan Munggah Pidato, mewakili Kecamatan Dumai Selatan juga mengaturkan dua terima kasih kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Dumai Selatan. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada takut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.